Mana sih Bang coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penghuni bumi. Apa kabar semuanya? Apakah kalian masih sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Coba berbaris. Nanti kita kasih permen. Ya, udah. Jadi malam hari ini berbaris dan berbaris gitu kan. Allah Akbar, Masya Allah. Aduh, kok jadi langsung ini. Siapa yang mau ikut mobilisasi ke Rusia? Ah, ngomong apa sih kok Sansan? Perang ke Ukraina, Pak. Duh. Dibayar 100 juta. Ya, tema kita apa ini? Belum aja Mak. Rencana temanya malam ini. Taruh kok jadi ngaco sih punya saya taruh. Bang Zul, Bang Zul masih ada nggak? Apa masih di admin bentar? Bang Handi, Ya, topiknya nangis bareng aja. nangis Bang. Nangis baring. Nangis baring. Nangis Ya. baring boleh, nangis baring boleh. Topiknya, siapa yang sudah pernah bertemu dengan Tuhan? Wih, mati Mija. Ya, Kok malah asa. ada nggak di antara kalian yang sudah bertemu dengan Tuhan? Kita kan tiap hari berdoa nih, berdoa sama Tuhan. Ada nggak yang pernah bertemu dengan Tuhan? Ketinggian itu Pak Sansan. Maksudnya tidak ada yang pernah ketemu dengan Tuhan, jadi ketinggian gitu. Dia kan ada Begini saksinya. dulu, tunggu begini dulu Bang Sansan. Memangnya Tuhan itu apa? Ya mulai. Ya, itu topik kedua. Ya, topik pertama siapa yang pernah bertemu dengan Tuhan. Topik kedua, Iya, Tuhan itu bagaimana apa? mau bertemu kalau kita tidak tahu Ya Tuhan? itu apa? mulai. Mm-mm. Masa Pak Yusuf nggak tahu sih Pak? Tuhan di balik hantu. Ini masalah. Ya sekarang kalau kita mau bertemu Tuhan, ya Tuhan Mhm. itu memangnya apa Tuhan ini? Kita bertemu atau enggak bertemu apa Tuhan ini? Ya, Apa kalau itu? menurut Pak Yusuf, Tuhan itu apa? Saya Berarti- nggak tahu karena ditanya menurut apa? Anda siapa yang Oh. bertemu Tuhan? Kalau Anda tidak tahu, berarti Anda tidak pernah berdoa sama Tuhan. Bukan, karena Anda bertanya siapa yang pernah bertemu Tuhan. Makanya saya Oh, tanya iya. Tuhan itu apa? Ya, kalau Anda tidak tahu. Kalau saya kenapa? Tuhan saya bukan masalah saya bertemu Tuhan. Itu Terus? bukan itu. Jadi ketika Anda mengeluarkan pernyataan siapa yang pernah bertemu Tuhan, makanya saya mengeluarkan pertanyaan, Iya, apakah Tuhan itu? bagus. Pertanyaanmu bagus. Karena hanya orang yang sudah bertemu Tuhan saja yang bisa mengetahui Tuhan itu apa. Bagus, Ya, saya apa itu kayak Tuhan? patungan jempol. Makanya sebelum kita masuk pada jawaban kedua yaitu pertanyaanmu, saya nyatakan dulu siapa yang sudah bertemu Tuhan. Ya bagaimana mau bilang siapa yang bertemu kalau Tuhannya saja masih abstrak? Nggak abstrak bro, Anda menyatakan begitu karena Anda belum berjumpa dengannya. Iya, berjumpa dengan Tuhanmu, bukan berjumpa dengan ini, tetapi berjumpa dengan Tuhan. Iya, jadi Kalau Anda Anda sudah sedang berstatement. menilai, begini bro, Mhm. jadi Pak Yusuf sedang menilai bahwa aku hanya berjumpa dengan Tuhanku. Karena Anda Ya. tidak pernah bertemu dengan Tuhan, lalu Anda menilai bahwa yang kutemui adalah Tuhanku saja, bukan Tuhanmu. Iya. Bagaimana seseorang Ya. yang belum bertemu dengan Tuhan bisa menilai? Ibaratnya Anda belum pernah jatuh cinta, tapi Anda bisa menilai tentang jatuh cinta. Kan jadinya Oke. aneh, bro. Iya, tetapi juga Iya. nilai universalitas itu tidak bisa ditempatkan pada satu individu yang termaksud Anda yang mau mengklaim individu itu sebagai universalitas. Ya nggak apa-apa, bro. Anda punya hak mengatakan begitu. Jadi gini ya, ketika kita belum tahu Tuhan itu apa, harusnya logisnya kita juga tidak bisa menilai Tuhan itu. Seseorang bisa menemui Tuhan yang macam apa gitu loh. Jadi konsistensinya begitu. Iya, Jika Anda makanya bisa itu, menilai, keluar bentar gini, bro. pertanyaan. Jika Anda bisa menilai bahwa Sansan bertemu dengan Tuhan versi Sansan, artinya Anda sedikit banyak sudah tahu Tuhan itu apa. Paham nggak sih? Itu makanya saya paham ketika Anda mengeluarkan statement bahwa siapa yang sudah bertemu Tuhan, makanya saya tanyakan memangnya Tuhan itu apa? Kalau Anda tahu berpikir ini, maka Anda sudah tahu apa yang menjadi pola pikir saya. Bukan soal pola pikir Anda.
Anda tidak tahu Tuhan itu apa, tapi Anda bisa menghakimi berdasarkan Bertanya Tuhan itu bukan apa. menghakimi, Kan lucu, Pak bro. Sansan. Bertanya Bukan bukan begini. menghakimi. Ya, ketika dia mengatakan Sansan itu bertemu dengan Tuhan versi Sansan, artinya dia sudah menghakimi. Seolah-olah dia tahu Tuhan yang universal itu bukan yang Sansan temui. Dia sudah Ya, menghakimi. berarti boleh bertanya Ya, apa kalau- Anda? Boleh. Ya, kalau Anda sudah tahu ngapain lagi bertanya? Siapa yang bertanya, bro? Ya kan Anda tadi bertanya ke saya. Kalau Tapi Anda tadi ada tahu, statement kalau begini yang loh Pak apa? Yusuf, ada Giliran. statement daripada Sansan tadi. Yesus dengan Guru Cinghe atau Sai Baba itu sama. Ini Jadi gimana ini? gini Bang, Kan yang bilang Samsan. suara saya tidak kedengaran kan? Kedengaran Pak Juma. Alhamdulillah kalau tidak kedengaran. Jadi gini, di sini ada 3 agama, 3 keyakinan. Silakan kita menjelaskan masing-masing kayak mana versi 3 agama ini dalam perspektif bertemu dengan Tuhannya, kan gitu ya? Iya. Oh, Pak Yusuf ini Kristen ya? Saya kira Muslim. Kristen. Kristen. Nggak nyium baunya. Enggak bau, dia wangi kok. Jadi bagi Iya. Sansan, kalian semua adalah aku. Ya, siapapun yang bertemu dengan Tuhan, dia akan mengatakan orang lain adalah dirinya. Lebih tepat orang lain dan semuanya adalah ciptaannya. Itu ya. Jadi tidak ada bedanya kalian dengan aku. Kalian adalah aku yang di sana dan aku adalah kalian yang di sini. Oke, kalau begitu saya ambil alih dulu moderator ya. Kok Sansan dari Sai Baba Guru Cinghe, Pak Yusuf dan Meme Bos, Bro Admin dari Kristen, Bang Juma dan teman-teman di sini dari Islam. Supaya nyambung 3 kepercayaan ini, mari kita menjelaskan siapa sih sebenarnya Tuhan pencipta alam semesta itu. Dijelaskan masing-masing, nanti tanya jawab silang. Bagaimana? Setuju? Yang itu Nanti aja balik Bang, lagi yang ke- tema yang tadi yang Pak Bro. Sansan bawa. Oh, tema yang tadi aja ya. Iya, Apa Pak, tema tadi? Tuhan ya? Mengenai apa? jangan bertemu dibenturkan, dengan Pak. Tuhannya. Siapa yang bertemu dengan Tuhan? Oke, siapakah yang bertemu dengan Tuhan gitu ya? Baik, Iya. Ko Sansan dulu. Silakan Ko Sansan. Apakah Anda Pak pernah Handi. ketemu dengan Tuhan Anda? Silakan. Iya, tentu saja Pak Handi. Tolong jangan dibenturkan. Maksudnya bukan benturkan begini ya. Nggak usah Anda bertanya pada satu-satu narasumber karena nanti larinya ke umat mayoritas lagi. Ngerti dong? Saya tidak menggunakan kata awam lagi. Percuma bro, seseorang yang nggak pernah bertemu dengan Tuhan, Anda bertanya sama dia sama juga dengan bohong. Anda menanyakan alamat. Langsung pada orang aja Ko Sansan, jangan di framing lagi. Langsung, ini banyak pembicara Ya udah. ini. Nggak sabaran Ya, kata Tuhan mengacu pada Sang Pencipta alam semesta. Nah, alam semesta ini yang dipandang oleh manusia mayoritas sebagai alam nyata, sebenarnya dia hanya nyata di dalam pikiran manusia aja. Ya, sama seperti ketika kita mimpi, dia selama dia mimpi, dia akan menganggap itu nyata. Karena kenyataan itu hanya melekat pada pikiran. Jadi bukan sesuatu yang objektif berdiri sendiri. Di dalam fisika kuantum dikatakan si pengamat akan mempengaruhi objek yang diamati. Artinya pikiran manusia tidak terpisahkan dengan objeknya, dengan alam semesta. Ingat loh ya, ini kuat sekali ya alam ilmiahnya loh ya. Sisi ilmiahnya adalah si pengamat, yaitu diri kita setiap manusia merupakan sebetulnya berhubungan dengan penciptaan itu sendiri. Artinya argumentasi yang lama yang dari manusia seolah-olah ada Tuhan subjektif yang menciptakan alam semesta yang terpisah darinya, itu argumentasi yang belum benar ya. Saya tidak akan menggunakan kata salah dan ntar saya dibilang menghakimi ya. Saya katakan karena saya sudah mengalaminya, saya tahu bahwa Sang Pencipta alam semesta bukan lain dari Tuhan yang ada di dalam diri kita semua. Tapi ketika itu ya, ketika Tuhan berhubungan langsung dengan kalian, maka saat itu pasti sensasi bahwa aku yang menciptakan alam semesta akan muncul pada diri tiap-tiap kita semua. Kenapa? Karena kita adalah ibaratnya utusan Tuhan itu. Ya, maksudnya kita adalah wakil Tuhan itu yang menciptakan alam semesta yang kita lihat. Ibaratnya kita adalah kacamatanya. Nah, ketika Anda melihat virtual reality menggunakan sebuah kacamata, maka secara sensasi, maksudnya secara tidak langsung, si kacamata itulah yang menciptakan fenomena metaverse itu. Nah, jadi si kacamata itu ya diri kita, si avatar inilah. Ya.
secara Sudah. sensasi akan muncul. Ya kalau Anda pengen berhenti ya silakan dah, Bro. Oke. Silakan dah. Iya, gantian bicaranya, sudah poin dulu lah pertama. Iya. Oke. Apa Bang Juma dulu apa tim Kristen dulu nih? Gimana, teman? Ya udah Bang Juma lagi deh. Silakan Bang Juma. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika muncul pertanyaan, siapa di antara kalian yang pernah bertemu dengan Tuhannya? Masya Allah, umat Islam itu setiap saat bertemu dengan Tuhannya. Wallahu basirun bil ibadah. Dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'amaluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau ditanya siapa yang bertemu dengan Tuhannya setiap saat, umat Islam. Makanya umat Islam itu harus meyakini bahwa Allah itu maha melihat. Wattaqullah wa'alamu annallaha bima ta'amaluna basir. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi umat Islam itu paham benar bahwa setiap kali dia bertemu dengan Tuhannya. Inni wajjahantu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi umat Islam itu ketika dia menyadari tentang ihsan, maka ihsan. Iya. Udahlah, saya keluar. Jangan diganggu Pak Sansan. Nggak mengerti. Jangan diganggu. Lanjut Bang Juma. Kalian nggak mengerti lah, percuma lah. Ya, orang Maka awam tetap ihsan awam, ketika kan? ditanya oleh baginda Rasul Muhammad SAW, apakah Makanya saya ihsan nggak itu suka ya Muhammad? model gini dibenturin, nggak mengerti. Pak Sansan diam dulu. Ini makanya Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah ibarat engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah itu melihatmu. Jadi umat Islam itu dalam keberadaannya selalu bersama dengan Allah. Allah itu maha melihat, maha mendengarkan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, siapa yang pernah bertemu dengan Tuhannya? Lah, kami umat Islam setiap saat bertemu dengan Allah. Kenapa? Allah itu meliputi segala sesuatu. Ketika saya melihat Pak Sansan, itu saya melihat ciptaan Allah. Sama halnya saya melihat daripada kekuasaan Allah. Alam semesta ini adalah penggambaran adanya Allah. Berbeda dengan orang-orang yang kemudian mewujudkan Tuhannya dalam rupa makhluk. Seperti Bapak. Menganggap bahwa si Bapak itu adalah Tuhan. Itu nggak seperti itu. Kalau Tuhan yang benar itu, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Itu orang beriman yang benar. Orang-orang yang beriman dengan hati yang mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, ketika kami mengingat Allah, itu kami sedang bertemu dengan pencipta langit dan bumi. Karena pencipta langit dan bumi itu maha melihat, maha mendengar, mengetahui hal-hal yang gaib, termasuk ketukan-ketukan yang ada di dalam hati manusia. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguh engkaulah Allah yang mengetahui segala yang gaib. Jadi kalau Anda berkatakan bertemu dengan Tuhan nanti ketemu dengan Sai Baba, itu tidak masuk dalam konsep agama samawi. Anda masuk ke dalam ajaran paganisme. Alias sesat lagi menyesatkan. Demikian dari saya sementara. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Dari tim teman Kristen siapa? Pak Yusuf, Bro Admin, Om Meme? Oke, Meme Bos langsung sambar. Lanjut. Iya. Jadi sudah cerita-ceritanya tadi Bang Juma ya. Gantian ya. Iya. Lanjut. Lanjut. Ya, Kalau berkaitan dengan melihat Tuhan, yang dimaksud oleh Pak Condol tadi itu bukan lihat secara rohani ataupun lihat secara iman. Yang dimaksud oleh Pak Cendol tadi itu melihat secara kasat mata. Kalau melihat secara rohani, melihat secara iman,
Lebih gila orang Kristen lagi. Orang Kristen, Tuhan itu langsung diam di dalam tubuh orang Kristen. Jadi orang Kristen yang percaya akan Tuhan, Tuhan langsung mengutus rohnya untuk diam di antara orang yang percaya tersebut. Lebih gila kan? Lebih ngeri, Pak. Jadi yang dimaksud Tuhan itu bisa dilihat, yang dimaksud oleh Bapak penjual cendol tadi itu, bahwasan melihat secara kasat mata, bukan secara rohani. Perjelas dulu siapa penjual cendol? Yang barusan tadi Tuhannya Sai Baba itu. Oh, Pak Sansan, janganlah sebut namanya Pak Sansan lah. Oh, Pak Samsan, sorry, saya lupa tadi, lupa Bang Handi, lupa. Nyebut nama yang benar, namanya Enggak. Pak Tarsan. Enggak, maaf, saya lupa tadi. Pak Tarsan, jangan asal-asal sebut nama, enggak Saya bagus. lanjutkan ya. Ya. Jadi kalau berbicara tentang melihat Tuhan, lebih gila orang Kristen. Orang Kristen itu kalau sudah beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus berjanji dia akan datang dalam berupa cahaya. Walaupun rupa dan bentuknya seperti apa kami tidak pernah melihat, tetapi dia datang, dia menepati janjinya dalam berupa cahaya supaya kami bisa melihat cahaya tersebut. Lebih gila kan? Nah, ini yang disebut penglihatan yang nyata, bukan penglihatan supranatural. Bukan penglihatan yang hayal, bukan. Agama Kristen adalah agama realitas, agama kenyataan. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang bisa menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, saya katakan itu bukan Tuhan. Salam damai dari saya. Lanjutkan. Oke, Pak Sansan lagi silakan. Pak Sansan mana ya? Ya, sebelum Pak Samsan saya dong sedikit. Oh iya, Bagi orang iya Pak Yusuf. Ya, hanya sedikit melihat itu tadi. Saya sebenarnya tertarik dengan Samsan tadi. Tapi begini, kalau hanya untuk menyikapi seperti ini, saya coba kutip dari anekdot Gus Dur tentang hal keberagamaan ini. Siapakah yang lebih dekat dengan Tuhan antara Kristen, Hindu, dan Islam? Ini menurut Gus Dur. Ketika ada 3 orang ini, maka dalam perbincangan mereka ditanyakan siapa yang lebih dekat dengan Tuhan. Kristen pertama menjawab, ya jelas kami. Tuhan saja dipanggil Bapa, jelas sangat dekat dong. Dan Hindu mengatakan, ya kami juga dekat. Karena kami dalam sembahyangnya kan itu Om Santi Om. Om kan berarti dekat itu. Sedangkan yang Islam ditanya dari orang Kristen dengan orang Hindu. Sedangkan kalian Islam seperti apa? Sambil tertunduk, sang Muslim menjawab, jangankan dekat. Suara Pak Yusuf kok kecil banget. Bukan, ini kalau ada yang pernah membaca anekdot itu, Gus Dur kan sudah bisa mengerti apa yang coba saya gambarkan itu. Tetapi di lain itu ya terserahlah, kalau Bang Suma mau bercerita dengan Bang Meme ya nanti lanjutkan. Saya juga tidak terlalu ini karena mungkin cara pikir kita akan berbeda, tetapi saya lebih tertarik kepada mengomentari Samsan tadi. Saya suka bermain-main dengan orang-orang yang suka bermain. Seperti itu ya. Lanjutkan aja, saya hanya cuma selingan sedikit Bang Andi. Terima kasih ya. Oke, karena Pak Sansan ini dia tidak bisa menjawab pertanyaannya sendiri, kayaknya dia keluar kali. Kita langsung ke Banyuma aja deh, silakan Banyuma. Oke, baik, makasih Bang. Jadi kalau terkait dengan kedekatan terhadap pencipta langit dan bumi, sebenarnya antara ciptaan dan pencipta itu tidak ada jarak. Yang membuat jarak itu kita, karena kita tidak mengenal dia. Tapi orang yang mengenal penciptanya, itu sangat dekat. Allah menerangkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya sendiri. Coba. Jadi orang yang beriman itu Bang, kalaupun dia sendiri,
mereka juga tidak akan mau telanjang. Mereka masuk ke toilet, mereka malu untuk melepaskan pakaian. Kenapa? Mereka merasa bahwa Allah memonitoring mereka. Itu orang beriman itu gitu. Orang yang betul-betul kalbunya, pikirannya, imannya, benar-benar ada Tuhannya, maka dia akan terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena dia merasa diawasi oleh Tuhan. Berarti Tuhannya itu dekat. Tapi orang yang melakukan persinahan, orang yang melakukan pencurian, orang yang melakukan kemaksiatan, dia karena merasa jauh dari Tuhan. Dia merasa Tuhan itu jauh sampai dia berani melakukan itu. Tapi kita umat Islam yang mengamalkan Al-Quranul Karim tentu sudah pasti tidak akan mengatakan bahwa Tuhan itu jauh. Makanya ketika Pak Samsan bertanya bahwa siapa yang pernah bertemu dengan Tuhan, ya umat Islam itu bukan bertemu lagi, dipelototin setiap saat karena Tuhannya itu maha melihat. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bayangkan. Kita dekat kepada kekasih kita, tapi dia nggak bisa mendengarkan isi hati kita. Tapi Allah, pencipta langit dan bumi, apapun yang dibisikkan oleh kalbu kita, innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau mengetahui segala yang gaib. Bisikan hati itu gaib. Hanya yang tahu itu adalah sang pemilik hati. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui. Sehingga ketika kita berbicara mengenai konsep siapa yang bertemu dengan Tuhannya, maka orang-orang yang senantiasa menjaga tangannya, menjaga lisannya, menjaga semua perbuatannya, menjaga ibadahnya, menjaga wudhunya, menjaga sujudnya, menjaga puasanya, itu adalah orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhannya, dengan Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Makanya orang-orang beriman itu nggak berani melakukan, oh mentang-mentang nggak ada yang lihat, udah deh lakukan ini deh, nggak ada yang lihat. Padahal orang beriman lebih malu pada saat dia sendiri daripada banyak manusia. Lebih malu dia lebih malu dan lebih merasa risih kalau dia sendiri daripada ada teman. Karena kalau dia sendiri berarti dia hanya berdua dengan Allah. Kalau dia berdua dengan temannya berarti dia bertiga dengan Allah. Itu orang beriman itu gitu. Orang beriman itu gitu, selalu merasa dirinya diawasi oleh pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena Tuhannya maha melihat. Nah ini, kalau misalnya saudara kita tadi Meme Bos bercerita tentang konsep ketuhanannya, ya saya titip satu dalil, yang mana dalil itu sebenarnya udah kuberikan beberapa saat yang lalu ya. Tapi mungkin dalil ini tidak diterima, tidak dipahami, tidak diselami lebih dalam. Gini sahabat. Recording in progress. Terkait dengan keselamatan, kenapa selalu insting keselamatan itu berpacu, ya, berpasangan, seirama, segelombang, seritme dengan akal, hati, dan juga kitab suci. Gak boleh bertentangan antara kitab suci, kitab yang kita anggap suci dengan akal dan pikiran. Jadi kalau hari ini teman-teman Kristen mendudukkan Yesus mati di atas tiang salib sebagai tiket untuk masuk ke dalam surga, maka saya rasa itu perlu direview ulang. Perlu diperiksa ulang. Keselamatan jika mengimani Yesus disalib, mati di atas tiang salib untuk menyelamatkan manusia, itu perlu diperiksa lagi. Apakah betul keselamatan itu poinnya di situ? Karena menurut Yesus, di dalam Yohanes 12 nomor 48, di situ sangat jelas dikatakan bahwa barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan, apa yang aku katakan, itulah yang akan menjadi hakim mereka pada akhir zaman. Berarti PR teman-teman Kristen ini ada dua. Yang pertama, mencari ajaran Yesus yang muatannya
perkataan-perkataan Yesus. Kenapa? Karena perkataan Yesus ini yang akan menjadi hakim nanti di akhir zaman. Bukan perkataan Paulus, bukan perkataan Petrus, bukan perkataan Yohanes, bukan perkataan yang lain. Tapi yang menjadi hakim kelak adalah perkataan Yesus ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel. Kumpulkan di mana itu terkumpul perkataan-perkataan Yesus. Kalau sudah tidak ada, ini celaka ini. Yang kedua, di dalam kitab saudara itu masih ada perkataan-perkataan Yesus yang bisa Anda temukan. Nah, itu direvisi, di review ulang kemudian. Apakah betul ini perkataan Yesus atau bukan? Karena ternyata menurut pengakuan penulis Yohanes bahwa Yesus menyerahkan penghakiman itu kemudian bahwa baik tidaknya seseorang, selamat tidaknya seseorang tergantung terhadap dia taat kepada perkataan Yesus atau tidak. Makanya di Yohanes 14 itu, mulai dari nomor pertama sampai seterusnya, Yesus selalu menitik beratkan keselamatan itu, apakah mereka mengikuti perkataanku, apakah mereka mendengarkan firman-firmanku. Itu yang menjadi aturan Yesus untuk keselamatan. Jadi bukan mati di atas tiang salib untuk menebus dosa kita, kemudian kita diselamatkan, dan itu bukan itu yang menjadi kunci keselamatan menurut Yesus. Kunci keselamatan menurut Yesus yang akan menjadi hakim kelak adalah perkataan-perkataan Yesus. Siapa yang mengikuti perkataan Yesus selamat, yang tidak mengikuti perkataan Yesus tidak selamat. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, tidak menerima perkataanku, bukan perkataan Paulus, bukan perkataan Petrus, bukan perkataan Matius, bukan perkataan yang lain, dan tidak menerima perkataanku, itu sudah menjadi hakimnya, yaitu perkataan yang telah kukatakan. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, ini PR kita bersama. Kira-kira perkataan Yesus yang mana yang akan menjadi hakim, saudara-saudara. Demikian sementara dari saya, dari stasiun RRI Makassar. Silakan. Oke, kita beri tepuk tangan buat Bang Zulkifli M. Abbas. Iya. Jadi menurut Zulkifli M. Abbas, dari sudut pandang dia ini, bahwasan kami tidak boleh mengimani bahwasan Yesus itu disalib ataupun kebangkitan Yesus. Kami beriman bahwasan Yesus disalib ataupun kebangkitan Yesus itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Yesus. Anda tadi menuntut bahwasan kami harus beriman dengan apa yang difirmankan oleh Yesus. Nah, berkaitan dengan penyaliban, berkaitan dengan kebangkitan, berkaitan dengan penderitaan Yesus, itu adalah nubuatan Yesus itu sendiri. Kalau kami menolak, maka kami tidak akan mendapatkan keselamatan. Nah, Anda di sini menuntut saya bahwasan umat Kristen tidak boleh mengimani keselamatan itu, bahwasan Yesus itu disalib ataupun Yesus itu bangkit. Artinya tidak boleh mengimani itu. Artinya Anda di sini menentang firman-firman Yesus, bukan kami. Jangan salahkan saya. Ini perkataan Bang Juma sendiri. Bang Juma mengatakan bahwasan keselamatan itu tidak boleh mengimani Yesus itu disalib dan tidak boleh mengimani Yesus itu bangkit. Nah, berkaitan dengan bangkit ataupun penyaliban ini, apakah ini adalah konsepnya orang Kristen? No. Ini adalah konsepnya Yesus itu sendiri. Ini adalah konsep Tuhan itu sendiri. Apakah kami harus membangkang? No. Yang Anda perbaiki itu harus iman Anda. Kenapa saya katakan Anda harus memperbaiki iman Anda? Karena Anda beriman kepada Tuhan yang tidak pernah menunjukkan identitas. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengklaim ketika dia menciptakan alam semesta, tetapi dia bisa menunjukkan identitasnya.
Supaya apa? Supaya ketika orang-orang yang beriman dengan perintah-perintahnya ini, supaya apa? Supaya ketika orang beriman dengan klaim-klaim tersebut, orang itu akan percaya. Ketika Tuhan mengklaim bahwasan Dia menciptakan alam semesta, lalu dibarengi dengan perbuatan, lalu dibarengi dengan pembuktian. Kalau Tuhan hanya mengklaim Dia menciptakan alam semesta, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa, saya katakan, tinggalkanlah Tuhan yang seperti itu. Karena Tuhan yang seperti itu, Tuhan mitos. Tuhan yang tidak mitos itu adalah Tuhan yang mengklaim tetapi harus dibarengi dengan perbuatan. Dan perbuatan itu harus disaksikan oleh ciptaannya secara langsung. Kalau hanya sekedar mengarang cerita, bagi kami orang Kristen, kami tidak beriman yang seperti itu. Kami diciptakan mempunyai akal dan logika. Jadi ketika kami beriman sesuatu yang ada, kami harus minta bukti bahwasan itu benar-benar ada. Dan terbukti ketika umat Israel meminta kepada Musa atau para nabi yang lain supaya tunjukkan Allah itu. Dan terbukti Tuhan berbicara dengan Musa, aku akan datang dalam nyala api ataupun awan, supaya apa? Supaya bangsa itu mendengarkan ketika aku berbicara kepada kamu, supaya mereka senantiasa percaya kepada engkau, supaya ketika kau memberitakan namaku kepada mereka, supaya mereka tidak akan pernah menyatakan kamu, bahwasan kamu ini datang berita kosong. Nah, ini Tuhan seperti ini harus diimani ya. Jadi harapan saya, Bang Jul harus lebih memperbaiki tentang imannya Bang Jul dalam konteks ketuhanan. Karena kalau saya lihat ketuhanan Bang Jul imani ini sangat berbeda jauh. Karena Tuhan yang Bang Jul imani ini hanyalah sebuah klaim. Kalau boleh saya katakan bahwasan Bang Jul hanya menyembah kepada 5 huruf. Artinya Bang Jul menyembah kepada sebuah nama. Karena sang pemilik nama ini tidak bisa membuktikan apa-apa. Malahan bersembunyi, tidak pernah muncul. Setelah mengklaim kepada Muhammad, lalu sang pemilik nama ini bersembunyi. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Sampai kapan sang pemilik nama ini terus bersembunyi? Ini sudah mau kiamat. Hajar Bang Jul. Ya, bisa sedikit Bung Suma, saya sedikit maju. Ya, silakan Kanda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sesungguhnya manusia itu beragama berdasarkan tuntunan kitab suci. Kitab suci itu harus sesuai dengan apa yang tercipta. Jadi coba Bos Meme perhatikan. Kitab suci itu yang diturunkan oleh oknum yang sama. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman umat Islam harus sesuai dengan apa yang tercipta. Jadi di dalam Islam ada namanya dalil nakli dan akli. Dalil yang tertulis dan dalil yang tercipta. Bagaimana Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari persatuan mani dan ovum. Itu Al-Quran mengatakan demikian. Apakah fakta seperti itu kejadiannya? Apakah benar menurut sains bahwa terjadinya manusia adalah percampuran antara sel telur dan sel sperma? Ternyata menurut sains benar. Berarti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan fakta di lapangan. Kemudian Allah menceritakan bagaimana gunung sebagai pasak bumi untuk mencegah goncangan. Apakah itu ada dalam Quran? Ada. Apakah sesuai dengan sains? Sesuai. Berarti Allah yang menciptakan gunung dan yang menurunkan Al-Quran adalah Allah yang sama. Jadi bukan Allah yang bersembunyi. Cuma Anda tidak paham. Kita kembali ke Bible. Apakah Bible yang saudara pegang sekarang ini sesuai dengan fakta sains yang ada?
Kalau tidak sesuai dengan fakta sains, berarti Bible yang Anda jadikan rujukan untuk beragama, buang saja ke laut. Seperti itu dalam beragama. Kesesuaian antara sunnatullah, ketentuan hukum-hukum yang ada di alam ini dengan Al-Quran yang saya yakini. Jangan selalu menganggap bahwa Tuhan itu bersembunyi. Terbukti secara sains Al-Quran sesuai dengan fakta yang ada. Itu tambahan untuk Gurunda. Silakan sambung. Oke, baik. Jadi gini, beberapa contoh yang bisa kita jadikan sebagai materi sederhana untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada, meski kemudian Tuhan itu tidak mewujudkan dirinya dalam bentuk makhluk. Coba kita menerawang menggunakan logika sehat. Ketika pencipta langit dan bumi ini nampak oleh mata kita, maka dia jatuhnya kepada makhluk. Misalnya Tuhan datang dalam rupa manusia, maka jatuhnya makhluk. Tuhan datang dalam rupa apa yang paling hebat di dunia ini? Misalnya Tuhan datang dalam bentuk apa yang paling hebat, pokoknya menurut pandangan kita, yang bisa kita lihat. Datang dalam bentuk pesawat jet, maka itu makhluk. Kenapa? Karena dia adalah hal baru, ciptaan. Lalu Tuhan itu mau datang seperti apa dia? Supaya dia dianggap ada. Karena kalau dia tidak datang dan tidak dilihat oleh mata kita, maka Tuhan itu tidak ada. Kalau begitu, Tuhan itu tidak ada, lalu siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan itu nggak ada. Karena di Islam itu nggak ada Tuhannya. Islam itu menyembah 5 huruf. Islam itu 4 huruf, Tuhannya itu aja yang disembah. Kenapa? Karena Tuhannya nggak pernah nampak. Jadi kalau Tuhan tidak pernah nampak, berarti Tuhan itu nggak ada. Tapi kalau Tuhan itu nggak ada, terus kenapa ada alam semesta ini? Siapa yang ciptakan? Ya Tuhan. Nah, itu satu. Kedua, umat Kristen yang mengatakan, oh Tuhan kami nyata bro. Nyatanya di mana? Pernah datang dalam rupa tiang awan. Oh, awan bukan Tuhan. Tiang bukan Tuhan. Oh, tunggu. Dia pernah datang dalam rupa burung merpati. Burung merpati bukan Tuhan, itu makhluk. Oh, dia pernah datang dalam rupa manusia. Manusia itu bukan Tuhan, dia itu makhluk. Itu ciptaan. Dia anak Tante Maria. Bukan Tuhan dia itu. Oh, Tuhan kami pernah datang dalam rupa api. Itu bukan Tuhan. Berapa kali harus kutampar mukamu supaya kau bisa paham otakmu berfungsi. Yang kamu lihat, yang kamu dinyatakan dalam kitab itu bukan Tuhan, itu ciptaan Tuhan, itu makhluk. Lalu, bagaimana bisa kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Plototin alam semesta ini. Alam semesta ini bukan buatan Amerika. Alam semesta ini bukan pekerjaan kakek lo, nenek lo, emak lo yang bikin, bukan presiden lo yang bikin alam semesta ini. Alam semesta ini dibuat oleh Dia yang maha hebat, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Tapi yang mana? Kok dia nggak pernah datang? Loh, yang datang itu makhluk. Kita ini makhluk, nggak bisa berhubungan secara biologis dengan pencipta kita, karena dia dimensinya beda. Dia tidak terkungkung oleh ruang dan waktu. Segala sesuatu yang dipenjara oleh ruang dan waktu, itu bukan Tuhan. Paling tinggi levelnya adalah hantu. Itu bukan Tuhan. Jadi meskipun Tuhan tidak pernah kemudian menampakkan dirinya, bahkan, dengarkan, bahkan sekiranya Tuhan tidak menciptakan kita, bahkan sekiranya Tuhan tidak menciptakan sebutir debu pun, bahkan Tuhan tidak menciptakan semua yang diciptakan sekalipun, Tuhan itu tetap ada, kucuk. Meski dia tidak memperlihatkan diri, meski dia tidak menciptakan, tapi karena kita dikasih akal, alam semesta ini ada, maka serulah Tuhanmu dengan seruan yang indah-indah. Karena Dia maha mendengar, Dia maha melihat. Dan itu sudah dicontohkan. Yesus datang menyeru kepada siapa? Kepada yang ada di atas. Yesus datang, Dia menengadahkan tangannya kemana? Selalu menengadahkan tangannya ke atas.
Siapa yang di atas itu? Bukan kabel PLN, bukan pesawat yang meluncur, yang lagi terbang, bukan. Tapi dialah sang pemilik jagat raya. Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Jadi sekalipun mata ini tidak mampu melihatnya, dia tetap ada. Anda mau meyakini keberadaannya ataupun tidak, dia tetap ada. Itulah yang disebut iman. Iman itu tak melihat tapi percaya. Kalau dia dilihat lalu dia dipercaya, itu bukan iman. Itu jatuhnya percaya. Contoh misalnya nih, saya punya HP, ku pegang HP ini, ku perlihatkan kepada Anda, terus ku masukin ke dalam kantong. Terus ku tanya, Saudara Meme, beriman enggak kamu di dalam HP yang ada di dalam kantongku ini? Beriman enggak kamu bahwa kantongku ini berisi HP? Ya, itu salah pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, percaya enggak kamu terhadap HP yang ada di dalam kantong saya? Baru bilang percaya. Kenapa Anda percaya? Karena tadi Anda melihat ada HP. Tapi kalau beriman itu tak dilihat tapi dipercaya. Kalau yang dikatakan percaya, sudah dilihat dulu, dipegang dulu, diraba dulu, baru dikatakan percaya. Jadi levelnya Al-Quran menerangkan orang-orang Kristen itu bukan orang beriman, itu benar. Tapi kalau dikatakan orang Kristen itu orang percaya, betul. Mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengatakan banyak orang yang melihat Yesus. Mata mereka pelototin Yesus. Ditampar, diludahi, diseret, dibunuh. Tapi nggak sampai kepada level iman. Kenapa? Karena yang dikatakan beriman, tidak melihat, tapi percaya. Jadi percaya itu levelnya masih di bawah. Beriman itu tinggi. Itulah umat Islam. Bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Meski Allah itu tidak nampak secara wujud, tetapi karyanya alam semesta ini nampak bagi orang-orang yang beriman dan berfikir dan bertakwa dan bersehat logika. Demikian sementara, silakan. Tepuk tangan dulu untuk Bang Juma. Takatap. Lanjut. Oh, ada yang feedback Yemi itu mohon di mute dulu Bang Handi. Yemi feedback itu. Mohon Sudah? Silakan. Oke, kita beri 100 poin untuk Zulkifli M. Abbas. Gantian saya untuk memaparkan ini ya. Iya, beliau mengatakan Tuhan itu tidak mungkin turun. Tuhan itu tidak mungkin menjadi makhluk. Maka itu saya katakan, saudaraku, Tuhanku dan Tuhanmu sangat berbeda jauh seperti langit dan bumi. Tuhanku bisa berinkarnasi menjadi manusia, bisa berinkarnasi menjadi awan ataupun api. Tetapi Tuhanmu tidak bisa. Artinya Tuhan Anda tidak absolut. Keabsolutan Tuhan itu harus kita lihat dari kuasanya. Kalau menjadi manusia saja Tuhan tidak bisa, berarti dia bukan absolut. Absolut itu hanya Tuhan saya yang bisa berinkarnasi dan bisa menunjukkan keberadaannya kepada ciptaannya. Jadi ketika dia klaim bahwasan dia pencipta alam semesta, itu tidak kosong. Maka apa kata Tuhan kepada Musa? Apa pesan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai? Keluaran 19 ayat 9. Inilah keabsolutan Tuhan saya. Luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi. Saya bacakan, pasang kuping baik-baik. Keluaran 19 ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Supaya apa? Supaya dengan maksud
supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Nah, ini tujuan Tuhan ini datang ke Gunung Sinai ini dalam berupa awan atau api ini supaya meyakinkan bangsa Israel bahwasan selama ini dia mengklaim kepada Musa bahwasan dia ini adalah pencipta alam semesta, supaya klaim-klaim ini akan menjadi benar dan tidak kosong. Supaya ketika Musa berbicara kepada bangsa Israel, mereka senantiasa percaya dengan apa yang diucapkan oleh Musa. Contoh, ketika Musa berkata kepada bangsa Israel, "Wahai bangsa Israel, Tuhan telah menurunkan hukum hari ini, yaitu tidak boleh memakan daging babi." Mereka akan percaya, benar. Pembicaraan Musa ini atau penyampaian Musa ini benar. Karena memang Tuhan sudah menunjukkan buktinya, dia datang. Artinya Musa, kamu bicara tidak kosong kamu Musa. Mulai hari ini kami percaya kepada kamu Musa. Karena kamu sudah menunjukkan Tuhan itu kepada kami. Artinya kau bukan kosong Musa ya. Kami tidak tolak kau, kami terima. Nah, ini maksud Tuhan. Ketika Tuhan mengutus Yeskiel, Yesaya, ataupun nabi-nabi yang lain kepada Bani Israel, mereka akan senantiasa percaya kepada nabi-nabi itu. Supaya mereka jangan menilai bahwasan nabi ini berbicara kosong, omong kosong kamu. Tuhan itu tidak ada, kamu datang di sini klaim bahwasan Tuhan itu pencipta. Kamu bicara kosong kamu. Kamu klaim tahun berapa ini nabi? Yesaya, kamu klaim tahun berapa Yesaya? Yeskiel, kamu klaim ini tahun berapa? Sebelum kamu mengklaim ini jutaan tahun yang berlalu itu, alam semesta ini sudah ada Yesaya. Kamu bicara kosong. Tetapi tidak. Ketika Tuhan sudah menunjukkan bukti-buktinya, keberadaan dia tunjukkan kepada bangsa Israel. Nah, disinilah membuat bangsa Israel meyakini bahwasan Tuhan itu benar-benar ada dan klaimnya bukan kosong. Artinya kami beriman kepada Tuhan yang benar-benar Tuhan yang hidup. Tuhan yang bisa menunjukkan pembuktian-pembuktian kepada kami. Maka kami beriman. Kami ini diciptakan mempunyai akal dan logika. Otak kami bukan kosong. Kalau otak kami kosong artinya kami mengimani sesuatu yang tidak ada. Kami anggap ada. Tetapi tidak, kami diciptakan untuk berakal atau mempunyai akal, maka ketika kami mengatakan sesuatu yang ada, kami harus mempercayai itu harus ada. Contoh, ketika kami mempercayai bahwasan angin itu tidak bisa dilihat. Angin tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Manis tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Artinya kami ini mempunyai akal. Artinya sesuatu yang tidak ada ini, ketika kami mengatakan dia ada, ya dia harus ada. Tetapi kalau sesuatu yang dikatakan ada, tetapi pada kenyataan tidak ada, saya tinggalkan Tuhan seperti ini. Maka itu saya lebih memilih Tuhan yang benar-benar mempunyai sifat absolut. Keabsolutan tidak terbatas. Ini Tuhan yang benar. Lanjutkan, sikat. Oke, sedikit. Saudaraku, bismillahirrahmanirrahim. Keabsolutan Tuhan. Keabsolutan Tuhan itu artinya baka, kekal dalam kekekalannya. Kalau tidak absolut, berarti berubah-berubah. Dari maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Itu tidak absolut, saudara sendiri tertampar oleh kata-katanya sendiri. Saudara mengatakan bahwa Tuhan bisa berubah menjadi apa saja. Saya kasih sedikit analogi. Apakah saya sanggup makan kotoran? Tentu sanggup. Tapi apakah saya mau? Tentu tidak. Itulah namanya sifat Allah. Sifat Allah itu tidak berubah. Kalau maha kuasa ya maha kuasa. Tidak boleh menjadi tidak maha kuasa. Maha melihat tidak boleh menjadi tidak maha melihat. Bukan berarti Allah tidak mampu. Tidak, memang kodrat Allah tidak bisa berubah menjadi tidak maha kuasa. Kenapa? Di dalam Al-Quran,
Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah itu maha hidup, tidak ada Tuhan selain Dia, dan terus-menerus mengurusi makhluknya. Saya mengambil diri saya sendiri sebagai contoh yang sebagai saya mengenal bahwa diri saya ini senantiasa diurus oleh Allah yang sama pencipta. Pada saat saya makan nasi, apakah saya pernah perintahkan lambung, coba cerna itu baik-baik, itu makanan, coba serap yang baik-baik, yang tidak baik nanti kebuang. Kemudian masuk dalam darah. Coba hati itu bersihkan semua racun-racun itu. Semua racun-racun yang ada dalam darah saya, bersihkan semua. Supaya nanti masuk dalam sel itu tidak ada lagi yang mengganggu. Apakah Bos Meme pernah perintahkan itu? Tentu tidak. Terus semua yang terjadi 20 sampai 30 triliun sampai kadang 50 triliun sel yang ada dalam tubuh kita yang bekerja terus-menerus. Itu bukti adanya Sang Maha Pencipta yang senantiasa mengurus kita. Bercermin kepada diri sajalah bahwa kita ini tidak mungkin bisa hidup tanpa adanya pertolongan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Itu bukti bahwa Allah senantiasa mengurus makhluknya. Bukti berikutnya, di dalam Al-Quran mengatakan, matahari berputar sesuai dengan porosnya, bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Apa dampak kalau tidak ada yang mengatur? Terjadi pendekatan sedikit, 1 meter saja matahari bergerak ke bumi, maka bumi ini akan jadi arang. Atau menjauh sedikit dari bumi, maka bumi ini akan menjadi gunung es. Berarti Allah yang menciptakan bumi dan yang menurunkan Al-Quran adalah sama. Karena apa yang disampaikan oleh Al-Quran sejalan dengan sunnatullah, hukum alam. Jadi jangan selalu beranggapan bahwa Allah itu kosong. Al-Quran sudah menjelaskan Allah itu begini, dan apa yang terjadi di fakta, di sains, fakta di lapangan yang kita lihat di mata kepala kita sendiri sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi jangan selalu Allah itu kosong. Allah sudah menurunkan Al-Quran sebagai tuntunan, sebagai dalil nakli, dan Allah sudah menjelaskan dalil akli, akal, dan sejalan apa yang disampaikan Al-Quran dan apa yang tercipta. Makanya Allah itu punya sifat, punya nama, dan punya af'al, perbuatan. Karena Dia adalah Sang Halik, Sang Maha Pencipta. Bukan berarti bahwa Allah itu tidak bisa berubah menjadi ini, tapi tidak mungkin. Karena itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Saya contohkan tadi, apakah saya mampu makan kotoran? Mampu. Tetapi itu menyalahi kodrat saya sebagai manusia. Sama, kalau Allah berubah jadi tiang awan, Allah berubah menjadi makhluk, Allah berubah menjadi manusia, Allah berubah menjadi kucing, Allah berubah menjadi monyet, itu menyalahi kodrat ilahi. Itu namanya mengakal-akali Tuhan. Tuhan itu tidak seperti itu. Harus kita tempatkan kedudukan Tuhan sesuai dengan kodratnya sebagai ilahi yang maha pencipta, maha mulia, maha adil, maha bijaksana, maha mendengar, maha melihat, dan maha dari segala-galanya. Seperti itulah Tuhan. Bukan keabsolutannya bahwa bisa berubah menjadi apa saja. Tidak seperti itu logika berpikir. Kenapa? Karena Allah terus-menerus mengurusi makhluknya, tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi, dan di antaranya tidak ada satu luput dari kekuasaan Allah. Silakan Sabung Gurunda. Baik, saya sedikit ya. Jadi gini, sekali lagi saya katakan kepada saudara saya, apapun yang kemudian kamu anggap Tuhan di dalam keyakinanmu, di mana hal itu bisa kamu lihat, itu bukan Tuhan. Sekali lagi,
itu adalah makhluk. Jadi ketika saudara mengatakan bahwa Tuhan pernah datang kepada Nabi Musa, tolonglah kita telaah pernyataan-pernyataan, sampingkan dulu konsep bahwa Tuhan itu bisa menjadi makhluk. Karena di dalam kitab Keluaran 33 nomor 20 diterangkan begini. Dan lagi firman Tuhan, tiada yang bisa tidak ada seorang pun yang dapat memandang aku. Karena seorang manusia pun tidak dapat melihat aku dan hidup. Nah, ini pernyataan Tuhan ini. Kamu tidak akan dapat memandang, kamu tidak akan dapat melihat aku. Karena tidak seorang pun dapat melihat aku. Kecuali data ini bohong, barulah kemudian Tuhan itu bisa datang ke muka bumi dalam rupa wujud. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Dan itu sudah diiyakan oleh Pak MYM. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia. Tapi dia adalah firman yang kemudian inkarnasi menjadi manusia. Kelirunya di situ. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu tidak ada, hanya huruf, karena ternyata Tuhannya umat Islam itu tidak bisa membuktikan keberadaan dirinya. Sedangkan Tuhannya Nabi Musa itu bisa memperlihatkan dirinya. Ini juga keliru. Kenapa? Karena sesuai dengan Keluaran tadi, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Jadi yang datang kepada Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan. Apa pembuktiannya? Coba lihat dalam Keluaran 3 nomor 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api dan keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan nampaklah semak duri itu menyala, tetapi dia tidak dimakan api. Nah, namun di data selanjutnya dikatakan, dan Tuhan berfirman kepada Musa, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Lalu data-data selanjutnya juga dikatakan, lalu firman-Nya, ya, bukankah aku akan menyertai engkau? Lalu Musa berkata kepada Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Jadi ini ada soal jawab antara Tuhan dengan Musa. Tapi ternyata yang dimaksud Tuhan di situ adalah malaikat. Memang Tuhan mengatakan dalam kitab Kejadian, jika ada di antara kamu seorang nabi, maka aku Tuhan, ya, aku Tuhan akan menyatakan diri kepada dia dan berbicara kepada dia melalui mimpi. Artinya ketika Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Musa, Tuhan menampakkan keberadaannya melalui perantaraan malaikat. Tuhan menampakkan diri melalui pernyataan malaikat. Aku utusan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Maka dia adalah ilah. Nah, malaikat datang menyatakan diri kepada Musa. Maka malaikat itu mengatakan dirinya adalah ilah. Padahal dia sedang membacakan pernyataan ilah yang harus disampaikan. Sama ketika Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana. Yang berbicara seperti itu adalah Musa. Tapi dia sedang membacakan firman Tuhan. Sama seperti saya sekarang nih. Saya mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, apakah kemudian semua ini adalah Allah itu? Tidak. Aku sedang membacakan firman Tuhan. Sama seperti Musa, sama seperti Yesus. Kalau Yesus mengaku dirinya Allah, mengaku dirinya Tuhan, dia sedang membicarakan tentang firman Tuhan. Akulah Alfa dan Omega. Jangan langsung ditelan di situ. Lihat nomor satunya di Wahyu 1. Demikianlah wahyu Yesus Kristus yang kami wahyukan, yang kami anugerahkan kepadanya, agar dia menyampaikan kepada hamba-hambanya. Apa itu maksudnya? Inilah firman Yesus yang diwahyukan Allah kepadanya. Berarti Yesus menerima firman yang diwahyukan Allah kepadanya. Sehingga apapun yang Yesus katakan bukan perkataan dia, itu perkataan Tuhan yang sedang dia sampaikan. Makanya dikatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang kukatakan adalah perkataan yang Tuhan perintahkan untuk kukatakan.
Jadi Anda jangan salah paham terhadap perkataan Yesus. Apalagi tadi saya katakan di Yohanes 12 nomor 48. Yang akan menjadi hakim kemudian adalah perkataan Yesus. Bahwa dia bukan Tuhan. Yang menuhankan kemudian akan dilemparkan ke neraka. Demikian sementara, silakan. Bang Yusuf juga silakan Bang Yusuf. Jangan diam-diam baik Bang Yusuf. Aku tahu mulutnya Bang Yusuf sudah gemetaran. Ayolah. Aku udah tepuk tangan itu ya. Tapi Bang Yusuf dikasih kesempatan juga ya, atau Kristen-Kristen yang lain, silakan. Bang Yusuf mau menambahkan Bang Yusuf? Bang Yusuf dari tadi ngupil di pojokan. Bang Yusuf. Bang Yusuf. Dicari kolektor, Bang. Oke, lanjut. Oke, aku udah tepuk tangan itu ya. Iya, yang panas Bang Meme. Yang panas jangan dingin-dingin baik. Ngantuk saya. Iya. Bang Juma mengatakan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya tidak sanggup orang akan melihat Tuhan. Iya, memang pada zaman Musa memang benar. Pada zaman Musa itu memang Tuhan berbicara kepada Musa, engkau tidak akan dapat melihat aku. Jikalau engkau melihat aku, engkau akan binasa. Memang benar itu Bang Juma. Tetapi yang harus Bang Juma pahami dulu, Tuhan turun ke Gunung Sinai itu bukan dalam rupa dan bentuknya yang asli. Tetapi dia menggunakan media awan ataupun api. Artinya kegoiban Tuhan itu tidak terlihat. Tetapi media awan api itu dia gunakan. Dia sedang berada di dalam awan itu untuk berbicara dengan Musa. Artinya secara wujud aslinya dia tidak pernah menunjukkan. Artinya Tuhan ini sangat absolut. Dia bisa menggunakan media ini supaya apa? Supaya dia dapat berbicara dengan Musa atau nabi-nabi yang lain. Artinya di sini ekstensi Tuhan sebagai absolut itu benar-benar dia buktikan. Berarti ketika dia klaim kepada para nabi bahwasan dia ini adalah maha kuasa dan kemahakuasaan dia ini tidak terbatas, ini pasti benar karena dia barengi dengan perbuatan, tidak kosong. Nah, Tuhan yang seperti inilah yang harus kita imani. Bukan Tuhan yang hanya berbicara kosong. Ini Anda harus pahami. Lalu Pak Dokter tadi mengatakan mustahil Tuhan menjadi manusia, artinya dia menurunkan derajatnya. Mustahil bagi Pak Dokter, mustahil bagi Bang Juma, tetapi tidak untuk Tuhan. Maka apa dijelaskan oleh Yesus di dalam Lukas 18 ayat 27? Mau tahu? Yesus berkata kepada murid-muridnya. Apa kata Yesus di situ? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bagi manusia itu tidak masuk akal. Bagi manusia tidak akan sanggup, tetapi tidak untuk Tuhan. Tuhan itu absolut, manusia tidak absolut, Pak. Keabsolutan itu harus dia buktikan dengan perbuatan. Supaya apa? Supaya orang itu senantiasa percaya. Kalau sekedar berbicara kosong, saya juga bisa, Pak, sekarang menjadi Tuhan. Saya mengatakan saya adalah pencipta alam semesta, tetapi saya tidak barengi dengan perbuatan, artinya nol. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengklaim tetapi bisa membuktikan eksistensinya, dia tunjukkan kepada ciptaannya supaya dia ini tidak berbicara kosong. Maka saya katakan tadi, kalau Anda mengatakan bahwasan Tuhan itu kalau jadi manusia sangat rendah sekali Tuhan.
Saya sudah katakan tadi. Apa kata Yesus tadi? Mustahil bagi manusia tetapi tidak untuk Allah. Apa kata Tuhan kepada Musa di Kejadian 18 ayat 14? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? No. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi bagi manusia mustahil. Kenapa bagi manusia itu mustahil? Karena manusia itu tidak absolut. Manusia tidak absolut mau mengukur Tuhan yang keabsolutannya ini tidak terbatas. Bagaimana mungkin kita sanggup untuk mengukur Tuhan, Pak? Kalau Anda mengatakan bahwasan mustahil Tuhan itu menjadi manusia, artinya secara tidak langsung Anda mengukur kemahakuasaan Tuhan menggunakan kemampuan dan akal dan logika Anda berpikir, Pak. Anda menjengkali Tuhan. Anda merendahkan Tuhan bahwasan dia ini sama seperti saya, tidak punya kuasa. Anda menjengkali Tuhan, Pak. Tuhan absolut. Maka apa dikatakan oleh Yesus benar? Mustahil bagi manusia tetapi tidak untuk Allah. Jadi juga Anda mengatakan mustahil Tuhan menjadi manusia, tetapi Yesus mengatakan tidak untuk saya bisa menjadi manusia. Berbeda. Kalau berkaitan dengan Tuhan yang Anda imani, ini sudah saya katakan tadi. Anda hanya menyembah kepada 5 huruf, yaitu Allah. Nah, 5 huruf ini didapat dari mana? Ternyata didapat dari Muhammad. Muhammad bersumber dari mana? Dari dalam gua Hira. Muhammad mendapatkan 5 huruf ini keluar lalu mewartakan kepada sahabat-sahabatnya bahwasan 5 huruf ini telah menciptakan alam semesta. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah 5 huruf ini benar-benar ada, nyata atau tidak? Apakah ini hanyalah sebuah huruf, ataukah benar-benar dia ini mempunyai hakikat? Nah, ini harus dipertanyakan. Maka itu saya katakan, jangan mengimani saja. Mengimani sesuatu yang ada harus benar-benar ada. Kalau mengimani sesuatu yang ada, tetapi tidak ada, saya katakan, bagus Anda tinggalkan saja. Tetapi bagi saya tidak akan pernah meninggalkan agama saya. Saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan yang saya imani. Karena Tuhan yang saya imani, ketika dia mengklaim kepada Musa ataupun para nabi bahwasan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, maka dia barengi dengan perbuatan. Dia tunjukkan keberadaannya. Dia tunjukkan bukti-buktinya. Supaya apa? Supaya senantiasa manusia akan percaya kepada ucapannya. Supaya ketika nabi-nabi mengajar tentang Tuhan, maka orang-orang akan percaya. Inilah Tuhan yang benar. Tetapi Anda hanya menyembah kepada 5 huruf, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah 5 huruf ini ada hakikatnya? No. Tetapi kami menyembah YHWH, sebuah huruf. Tetapi YHWH yang huruf ini mempunyai hakikat. Hakikatnya adalah roh. Artinya ini benar-benar nyata. Inilah Tuhan yang benar. Silakan Anda serang saya sepuas-puasnya. Saya tunggu. Hajar. Oke, saya mau jawab. Sebentar, minta izin. Anda, Meme, di rumah ada miara apa? Saya mau nanya. Oh, Meme. Meme di rumah miara apa? Ada miara ayam nggak? Kalau Anda miara ayam, Anda punya kuasa nggak dengan ayam Anda untuk tinggal di tempat ayam selama 3,5 tahun? Nah, Anda punya kuasa nggak di kandang ayam yang Anda buat untuk tinggal dengan ayam, makan dengan ayam, tidur dengan ayam? Apakah Anda disebut manusia hebat? Apakah Anda itu disebut manusia normal? 3,5 tahun kamu tinggal di sana. Ditaruh di grogol Anda. Tuhan seperti itu tidak akan pernah mungkin Tuhan itu menjadi manusia. Karena manusia itu ciptaan dia. Anda tinggal sama ayam aja yang sederajat dengan Anda aja diketawain, taruh di ruangan orang sakit jiwa kok. Masa Tuhan ditaruh di tempat makhluk yang diciptakan? Ya, Allah dikenalkan pada Rasulullah SAW karena dia yang ditunjuk oleh Allah untuk memberi kabar kepada manusia tentang siapa itu Tuhan, siapa itu Allah. Bukannya gagar dari Gua Hiro itu kami dikenal, iya kami dikenalkan oleh dia. Tapi Anda, siapa yang mengenalkan Anda kepada tentang Yesus itu sebagai Tuhan? Apakah ada yang mengenalkan Yesus sebagai Tuhan sebelum dari Yesus itu sendiri turun? Ada. Apakah orang Yahudi menyembah Yesus? Di mana ayatnya?
Anda jangan asumsi di sini. Di sini orang-orang tuh mempelajari kitab Anda. Kami ini adalah bidangnya. Tolong, pinggirkan pikiran-pikiran Anda untuk menghujat kepada Rasulullah SAW yang ada di Gua Hira. Anda menyatakan diri Anda meyakini tentang kekristenan Anda. Siapa yang mengenalkan kekristenan Anda? Apakah Yesus mengajarkan kepada Anda untuk menyembah diri Dia? Yang sembarang ngobrol di sini. Silakan yang lainnya. Iya, errornya itu ayat yang turun di Gua Hira hanya 5 dari 6.666 ayat. Errornya pemikirannya seakan-akan bahwa Al-Quran itu diturunkan tak satu kali di Gua Hira. Ini kan pemikiran error. Bahwa Gua Hira itu hanya 5 ayat dari 6.666 ayat. Artinya itu Al-Quran diturunkan secara bertahap. Dan kondisi bertahap itu pasti Rasulullah akan berkenalan dan lebih dekat dengan Jibril alaihissalam. Seperti itu. Dan saya sudah katakan tadi, apakah Anda, saya yakin Anda sanggup makan teh anjing. Saya yakin Anda sanggup. Tetapi pasti Anda tidak mau. Karena kodrat Anda tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Itulah yang saya maksud tadi. Kodrat ilahi itu tidak boleh menjadi kodrat yang lain, menyalahi kodrat Anda pada saat Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kodrat ilahi. Seperti itu. Jadi salah dalam menyikapi bahwa Al-Quran itu sudah menjadi tuntunan kami, sudah menjelaskan semuanya, bukan kosong. Yang menurunkan Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang salah di Al-Quran, mengganggu Anda. Di dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma a'badtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi jangan saudara, di dalam Al-Quran cukup jelas toleransi kepada saudara. Tetapi jangan menganggap bahwa zat Allah, esensi Allah yang maha pencipta, yang maha pemelihara, yang terakhir adalah nanti di yaumil qiyamah ada surga dan neraka dan Anda juga belum tahu. Itu karena kita tahu karena adanya Al-Quran. Kita tahu karena adanya Alkitab. Bagaimana di sana? Karena Allah Maha Adil, tentu yang berbuat baik lebih banyak, insya Allah akan mendapatkan jannah, dan orang yang tidak selalu berbuat maksiat, tentu hukumannya adalah nar. Dan yang pasti bahwa salah dalam memilih Tuhan, itulah konsekuensi yang paling besar dalam yaumil qiyamah. Terima kasih. Silakan Gurunda. Oke, baik, sedikit dari saya ya terkait dengan Rasulullah menerima wahyu di goa ya. Harusnya Anda menjadikan acuan seperti yang saya uraikan tadi di Yohanes 12 nomor 48. Perkataan Yesuslah kemudian yang akan menjadi hakim. Ada nggak pernyataan Yesus waspadalah kepada nabi yang masuk di dalam gua? Itu tidak akan Anda temukan itu. Tapi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang melihat Mesias di bilik, melihat Mesias di padang gurun, itu ada. Jadi tidak ada kemudian pernyataan Yesus waspadalah kepada nabi palsu yang keluar dari goa, nggak ada. Yesus mengatakan di dalam Matius 3, waspadalah kepada nabi palsu yang ada di bilik mengatakan bertemu dengan Mesias, yang ada di padang gurun bertemu dengan Mesias.
Rasulullah Muhammad SAW tidak ada di dalam satu ayat pun dalam Al-Quran yang pernah mengatakan dia bertemu dengan Mesias. Tidak ada. Tapi kalau Paulus, dia bertemu dengan Mesias di padang gurun. Baca 1 Korintus. Dia bertemu dengan Mesias di dalam bilik. Baca kitab Anda. Itu banyak kali diterangkan di dalam Efesus. Dia menulis surah Efesus itu di dalam penjara, bilik penjara. Dia menulis Filipi di bilik penjara. Dia menulis Kolose di dalam penjara. Jadi surat demi surat yang ditulis oleh Paulus itu semua ditulis dalam bilik. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang mengatakan bahwa dia bertemu dengan Mesias dalam bilik. Rasulullah Muhammad SAW di bilik mana dia pernah bertemu dengan Yesus? Di bilik mana Rasulullah Muhammad SAW pernah menulis surat? Gak ada. Di mana Rasulullah pernah bertemu dengan Yesus? Di bilik. Gak ada. Tapi Paulus, kalau Anda mengklaim Gua Hira, tunjukkan data pernyataan Yesus agar waspada kepada nabi yang keluar dari goa. Anda tidak akan temukan itu, kawan. Jadi, sumber yang kamu lakukan itu hanya menutupi apa yang ada dalam Recording agama. stopped. Nah, kemudian sedikit lagi. Anda mengatakan Tuhan itu tidak terbatas. Yes, memang Tuhan itu tidak terbatas. Oleh karena itulah dia nggak bisa jadi manusia. Karena ketika dia menjadi manusia, maka dia terbatas. Anda mengatakan Tuhan itu tidak terbatas. Tapi Anda mengakui Tuhan Anda menjadi manusia. Terbatas dong dia. Berarti Anda menjilat ludah Anda sendiri. Ketika Yesus ditanya kapan hari kiamat, dia nggak tahu. Berarti terbatas. Apakah ini disifati oleh Tuhan? Tidak. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kedua pernyataan Anda yang saya catat. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Yes. Nah sekarang, kalau Tuhan ingin menyelamatkan tanpa dia menjelma menjadi makhluk yang terbatas, mustahil nggak? Ya tidak. Mustahil nggak bagi Tuhan untuk kemudian memberikan hidayah, memberikan insting, akal kepada ciptaannya untuk mengetahui keberadaannya, meski Tuhan itu tidak menampakkan diri menjadi makhluk. Mustahil nggak? Tidak. Atau kalau Anda mengatakan mustahil, maka saya kembalikan pernyataan Anda. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Mungkin Anda mengatakan, mustahil Tuhan itu hanya memperkenalkan 5 huruf, tapi dia tidak pernah menyatakan diri. Loh, tadi Anda mengatakan bahwa mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itulah kemudian kami umat Islam beriman. Meski kami tidak melihat Tuhan kami dalam kasat mata, tetapi Tuhan kami tidak ada yang mustahil baginya, sehingga kami yang diciptakan begitu sempurna, mampu mengetahui keberadaan Tuhan kami. Makanya di awal tadi, pertemuan kita saya mengatakan bahwa Tuhan kami di dalam ajaran agama Islam itu senantiasa kami bertemu, setiap saat kami bertemu. Setiap saat kami berjumpa, setiap saat kami itu bersama. Itulah Tuhan yang kami sembah. Ya, itulah Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang kemudian bersatu dengan hambanya. Bukan berarti Tuhan itu harus nampak, harus dipelototin. Bukan kayak begitu. Itu bukan sifat Tuhan. Itu sifat makhluk. Sifat yang disifati oleh makhluk. Ya, makanya dikatakan di dalam pemahaman kami sebagai orang yang beriman, alladzina amanu atatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Itu fase di dalam kehidupan kami sebagai orang Islam. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara Meme bahwa kita tidak sedang menghakimi satu sama lain, tapi kita menjabarkan tentang konsep kebenaran menurut iman kita. Nah, sebisa mungkin iman kita itu tidak bertentangan dengan junjungan kita. Jadi kalau Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan A, umatnya harus mengajarkan A kalau mengaku sebagai pengikutnya. Begitu juga Anda harusnya. Ketika Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, ketika Yesus mengatakan A, jangan Anda mengatakan Z. Karena itu nggak lucu gitu loh. Ya saya kira begitu sementara dari saya. Silakan dilanjutkan. Demikian. Iya, saya lanjutkan ya. Bentar, Meme, aku Ini berapa orang sih yang lawan saya ini? nambahin, Me, aku nambahin. Sebentar, Me, aku nambahin, Me. Boleh ya, nambahin ya.
kayak dari tadi Umi hanya menyimak ya, nada-nada sombong memang ini ternyata menunjukkan dia tidak tahu apa-apa, bahkan dengan kitabnya sendiri, dengan ajaran Yesus sendiri, dia tidak tahu apa-apa. Dengan bangganya dia mengatakan, Allah kalian itu tidak terlihat, padahal Yesus mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat rupanya dan tidak bisa didengar suaranya. Padahal di dalam Yesaya dikatakan bahwa Allah itu bersembunyi. Ya kan? Kemudian dia dengan bangganya mengatakan bahwa Allahnya umat Kristen itu bisa mewujud menjadi tiang awan, tiang api. Kamu paham nggak kalau itu adalah teofani? Kamu paham nggak kalau teofani itu adalah ajaran pagan Yunani kuno? Di mana Allah menjelma menjadi dewa, di mana Allah menikah atau dewa menikah dengan manusia bumi yang bernama Hera mempunyai anak Hercules. Itulah teofani, teofani Allah. Allah menikah dengan Maria. Allah menyetubuhi Maria sehingga lahirlah Yesus. Begitu maksudnya. Ya kan? Kemudian tadi Pak Dr. Husaima sudah menyatakan beberapa ayat. Padahal itu bukan beberapa ayat, beberapa penjelasan tentang ketidakmungkinan atau tentang bukan Allah tidak bisa, tetapi Allah tidak menghendaki. Padahal di dalam kitabnya sendiri sudah dikatakan Tuhan itu tidak akan pernah sama dengan ciptaannya. Ya kan? Di dalam Keluaran Pasal 9 ayat 14. Sebab sekali ini aku akan lepaskan segala tulaku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi ini. Kemudian di 1 Raja pasal 8 ayat 23. Lalu ia berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti engkau di langit dan di bumi, di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu dengan segenap hati dan hidup di hadapanmu. Kemudian di Yesaya 46 ayat 5, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Yesaya 46 ayat 9, ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Jadi jelas ya di dalam kitab kamu saja. Kamu dengan bangganya mengatakan, Yod-Heh-Vaveh, pada saat Yod-Heh-Vaveh turun di Gunung Sinai, memperkenalkan dirinya kepada Musa. Lu pikir Yod-Heh-Vaveh itu Yesus? Yang benar dong cara berpikir kamu. Yesus saja mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa lebih besar daripada aku. Ya, pendusta dan antikristus itu adalah yang menyangkal dia datang sebagai manusia. Jadi kayak gitu, Me. Jangan kamu petantang dengan bangganya, tapi justru kamu menunjukkan keterbatasanmu dalam pemahaman agamamu, keterbatasanmu dalam mengenal siapa yang menjadi kamu anggap manusia yang kamu anggap sebagai Tuhan. Begitu loh, silakan lanjut. Oke, kalau untuk Umi Dini saya tidak tepuk tangan ya, karena agak sedikit menghujat. Jadi maaf ya, saya tidak memberikan tepuk tangan. Tetapi saya yakin malam ini banyak orang akan murtad. Hujatannya di mana? Jangan potong. Itulah mulai bikin rusuh. Hujatannya di mana? Bang Handi, udah mulai ada yang bikin rusuh nih Bang Handi. Allah, hujatannya di mana? Jawab dulu. Udah ada yang kamu bodoh bukan hujatan. Bukan, kalau udah ada yang mulai bikin rusuh ini udah malas saya, udah ada yang mau bikin rusuh ini. Ya, ditahan dulu Mbak Dini, kita harus netral di sini ya. Karena Bos Meme tadi cuma satu orang ini, sedangkan Pak Yusufnya diam serubu bahasa ini. Ya karena berhubung ini Pak Yusufnya nggak ada. Bang Zul yang menghujat dia dari tadi penyembah. Iya nanti dilawan dengan Mazuma aja, karena cuma di sini hanya Bos Meme, sedangkan dari pihak Kekristenan cuma satu ini, sedangkan Pak Yusuf entah kemana ini. Jadi bisa nanti dengan ini aja ya Bang Zuma dengan Bos Meme aja. Yang lainnya ditahan dulu. Biar sama-sama fokus begitu loh. Kalau terlalu banyak orang nanti semua ingin komentar, semua ingin berpendapat, jadi rancu jadinya. Ya silakan Bos Meme untuk secukupnya, nanti akan ditambahi Mbak Zuma. Bila mana ada pihak Kristen yang mau melawan ataupun menyangkal ataupun ikut berdiskusi, nanti baru kita masukkan narasumber dari Muslim yang kedua. Silakan Bos Meme. Wah, ini luar biasa moderatornya. Ini baru benar-benar moderator yang asli. Kenapa saya katakan Umi Dini agak sedikit menghujat?
Karena di dalam kitab saya Udah, tidak pernah. jangan diarahkan ke sana. Langsung komentari daripada Mas Juma Enggak, tadi. maksudnya Arahkan ke sana. saya lurusin sedikit Bang. Jangan, nanti akan melebar. Oke. Ditangkal dari Mas Juma aja apa yang diomongkan Mas Juma, kamu komentari. Kita fokus ke sana. Iya, oke, siap. Iya, berkaitan dengan nabi-nabi palsu. Nubuatan Yesus berkaitan dengan nabi-nabi palsu itu artinya ketika mereka bermujizat dalam nama Yesus, tetapi mereka ini tidak beriman kepada Yesus. Artinya mereka ini menggunakan nama Yesus ini sebagai tameng. Mereka bermujizat dalam nama Yesus, pada kenyataan mereka mengingkari Yesus. Padahal Yesus memerintahkan bahwasan bermujizatlah dalam namaku. Artinya ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk bermujizat dalam nama Yesus, artinya murid-muridnya ini harus beriman kepada Yesus baru bermujizat. Nah, orang yang beriman kepada Yesus lalu bermujizat, maka Yesus akan menerima. Tetapi ketika orang yang tidak beriman kepada Yesus mengingkari Yesus lalu bermujizat dalam nama Yesus, maka apa kata Yesus di Matius 7 ayat 22-23? Kriteria-kriteria orang yang bermujizat dalam nama Yesus tetapi mereka tidak beriman kepada Yesus, tetapi mereka hanyalah tipu belaka, maka konsekuensinya itu adalah di Matius 7:22-23, apa kata Yesus di situ? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang seperti kamu adalah orang-orang yang pembuat kejahatan, menjual namaku demi kepentingan pribadimu. Pada kenyataan kamu tidak pernah beriman kepadaku. Tetapi jikalau kamu beriman kepadaku, lalu bermujizat demi namaku, engkau sah sebagai umatku. Tetapi tidak, untuk kali ini kau telah menjual namaku untuk kepentingan pribadimu. Ini adalah nubuatan-nubuatan nabi palsu yang akan datang. Dan terbukti pada zaman sekarang, ada orang yang tidak beriman kepada Yesus tetapi bernubuat demi nama Yesus. Maka orang-orang inilah akan dicampakkan ke dalam neraka. Inilah Tuhan yang benar. Tuhan harus konsisten dengan perkataannya. Saya sudah katakan bahwasan Tuhan yang benar adalah Tuhan yang absolut. Tuhan yang bisa menjadi apapun. Tetapi yang Anda harus pahami, bukan berarti Tuhan itu absolut. Dengan kata kotor kita mengatakan Tuhan itu harus menjadi tai. Tidak. Alkitab tidak pernah menjelaskan Tuhan menjadi tai. Tetapi Tuhan hanya menjadi material yang lain. Tetapi material itu bukan Tuhan, tetapi itu adalah sebuah media yang digunakan Tuhan untuk berbicara dengan nabi-nabinya. Supaya apa? Supaya bangsa Israel senantiasa percaya kepada Musa. Supaya Musa berbicara tidak kosong. Nah, ini maksud Tuhan. Sudah saya katakan dari tadi berulang-ulang, bahwasan Tuhan itu klaim. Tuhan itu kenapa tidak muncul kepada Adam? Tuhan kenapa tidak mau memberikan kitabnya kepada Adam? Kenapa dia harus muncul zaman Musa? Artinya Tuhan ini klaim. Kalau sudah dia klaim, artinya dia harus buktikan dengan perbuatan ataupun dibarengi dengan kebenaran. Tuhan saya adalah Tuhan yang klaim. Dia mengklaim kepada Musa, ya di zaman Musa, artinya dia mengatakan kepada Musa bahwa akulah pencipta alam semesta ini. Artinya ini klaim. Kalau kita yang mempunyai akal dan logika, kita akan bertanya, weh Tuhan, jutaan tahun yang berlalu Tuhan kemana? Kok tidak muncul? Kok pada zaman Musa Tuhan baru muncul? Kalau kita mempunyai akal dan logika. Maka karena Tuhan tahu kita mempunyai akal dan logika, maka Tuhan menggunakan media awan ataupun api, supaya apa? Supaya untuk membuktikan kebenaran kepada bangsa Israel bahwasan dia ini benar-benar ada dan bukan mitos. Nah, ini Tuhan yang benar, Tuhan yang bisa membuktikan keberadaan kepada ciptaannya. Inilah Tuhan yang benar yang harus diimani. Nah, lalu bagaimana dengan Tuhan yang Anda imani?
Tuhan yang Anda imani diciptakan oleh Muhammad 5 huruf. Dia masuk ke dalam gua Hira. Kebenaran penerimaan firman di situ belum bisa diuji kebenarannya, Pak. Muhammad masuk ke dalam gua Hira, dia mengklaim bahwasan dia berbicara dengan Jibril. Satu orang pun tidak ada saksi di dalam gua Hira. Dia masuk sendiri, dia keluar, lalu dia wartakan kepada sahabatnya bahwasan saya telah bertemu dengan Jibril. Kalau hanya seperti itu, saya juga bisa sekarang, Pak. Saya masuk ke dalam gua, saya bawa pena satu, kertas satu, saya catat nama Tuhan saya adalah Zulkifli M. Abbas. Saya keluar, saya wartakan kepada semua orang. Tuhan kita ini pencipta alam semesta namanya Zulkifli. Lalu orang akan bertanya, Pak Meme mengklaim bahwasan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah yang bernama Zulkifli. Pertanyaan kami, Pak Meme, jutaan tahun yang berlalu ini Tuhan kita yang bernama Zulkifli ini kemana? Kok baru muncul sekarang? Apa yang akan saya jawab? Apakah saya mengatakan imani saja? Kan tidak mungkin. Maka orang-orang akan bertanya, Pak Meme, kalau memang Pak Meme mengklaim bahwasan yang menciptakan alam semesta ini adalah Zulkifli M. Abbas, kami minta buktikan ataupun dibarengi dengan perbuatan, dan kami harus menyaksikan. Ternyata saya tidak bisa membuktikan. Artinya ini adalah sebuah klaim. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang bisa membuktikan seperti Tuhan yang saya imani. Ketika mengklaim, dia langsung menunjukkan perbuatannya kepada bangsa Israel, maka bangsa Israel senantiasa percaya kepada dia. Ini adalah Tuhan yang benar. Silakan Bang Jul. Oke, jadi kalau Anda sekarang masuk ke dalam goa, terus keluar bawa kertas, lalu kemudian Anda mengatakan, saya bertemu dengan Tuhan bernama Zulkifli M. Abbas. Ya, kalau hidup Anda itu di zaman abad pertama mungkin bisa jadi seperti yang dialami Paulus. Buktinya sampai hari ini Paulus dipercaya dia nabi. Dan Anda sekiranya hidup, makanya pernah kukatakan, andai saja Hairil Anwar hidup dengan puisi-puisi yang pada abad pertama dan dia dibawa kekuasaan Imperium Romawi, maka puisi-puisi Hairil Anwar akan diakui sebagai firman Tuhan. Tapi karena Anda hidup di zaman sekarang, di mana Al-Quran sudah ada, maka hanya orang gila yang akan percaya kepada Anda. Tapi sekiranya Anda hidup di zaman Paulus, Anda masuk ke dalam timnya Paulus, saya yakin dan percaya, Anda akan diimani sebagai Rasul. Rasul Meme. Tapi itu kalau Anda hidup di abad pertama. Tapi setelah datang Islam, dengan Al-Qur'annya itu ada, di mana isinya dibenarkan oleh alam semesta, diaminkan oleh ilmuwan, maka Anda hanya dianggap sebagai orang gila. Nah, kalau zaman Paulus, in the gang, betul. Coba bayangkan, apa yang ditorehkan oleh Lukas. Tepolius yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Coba. Udah nyata diceritakan kayak begitu. Artinya dia ini melakukan penyelidikan. Sehingga tulisannya itu dianggap sebagai karya tulis. Karya ilmiah juga nggak sampai. Tapi apakah di gereja itu diimani sebagai firman Tuhan? Diimani. Apalagi kalau selevel Meme menulis pada zaman itu, maka saya yakin Anda akan menjadi Santo Paulus. Santo Paulus pertama dipatikan Anda ini. Itu dulu. Tapi karena Anda hidup setelah Al-Quran itu diwahyukan, jangankan ente, orang Arab yang ahli saja bahasa Arab, ditantang untuk membuat satu surat, sampai hari ini menceret kapur, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Terus yang perlu Anda luruskan. Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu 5 ayat. Begitu keluar, dia tidak proklamirkan, saya terima surah ayat dari malaikat Jibril. Tidak begitu. Justru Rasulullah itu ketakutan. Ini apa yang datang kepadaku? Sehingga dia datang kepada ahli kitab. Ahli kitablah yang menerangkan. Kalau Nabi Musa mengatakan dirinya Nabi, itu karena saudaranya Harun. Tapi ini Pak, Nabi Muhammad SAW,
diiyakan kenabiannya oleh orang yang sudah memiliki agama keyakinan terlebih dahulu, ahli kitab yang mengakui dia. Musa diakui nabi oleh adiknya sendiri, oleh saudaranya sendiri. Musa diakui nabi oleh kaum Nuh dari goa, lalu kemudian teriak-teriak menerima wahyu. Kalau Anda ada di depan saya yang duluan ludahi mukanya. Sorry ya. Jadi nggak begitu kawan, adikku Jangan menghujat. Tidak, aku bercanda aja ini karena lucu-lucu aja kamu. Masa iya kau keluar dari gua bawa tuh, aku bertemu dengan Tuhanku bernama Zulkifli Mabas. Ada-ada aja. Kesemprot kau nanti kau katakan begitu, dan aku pas ada di situ, kau ambil kunyit, kukunya habis itu kesemprot ke wajahmu. Manalah mungkin kau katakan aku Tuhan. Enggak lah. Kalau zaman dulu bisa jadi, kalau sekarang nggak mungkin. Makanya ketika kita hadapkan kitabmu dengan Al-Quran, ya mohon maaf saya katakan bahwa level duduk sebagai hadis sahih saja nggak mampu. Hadis doif pun nggak bisa. Kitabmu itu nggak bisa duduk sebagai hadis doif. Kalau hadis maudhu, jelas, yes, cocok. Kenapa? Karena kitabmu itu tidak pernah nyampe di meja kerja Yesus. Ya, Yesus tidak pernah melihat kitabmu. Yesus tidak pernah memerintahkan menulis kitabmu. Yesus tidak pernah menelaah dan meneliti penulis-penulis kitabmu, kagak. Sehingga ketika dia mengatakan, Yesus berkata, nah, datang orang pintar. Apa lu bilang, Lukas? Yesus berkata, bos. Kapan Yesus berkata demikian? Waktu kapan? Ada yang mengatakan kepada aku. Siapa yang mengatakan? Sorry. Aku menulisnya berdasarkan yang diceritakan orang. Siapa orangnya? Aku lupa siapa orangnya. Maka dia tidak mampu menunjukkan cerita-cerita yang dituliskan di dalam kitab Lukas. Maka si Lukas ini pantasnya disebut sebagai pewarta yang tidak sampai kepada Yesus. Tulisannya pun tidak dikatakan doif. Kenapa? Karena kalau doif itu kan lemah. Artinya ada saksi yang melihat Lukas bertemu dengan Yesus. Tapi kan tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat Lukas bertemu Yesus. Berarti pemberitaan Lukas itu maudhu, palsu. Kalau dia mengatasnamakan Yesus, maka apa yang diceritakannya itu duduknya palsu. Kenapa palsu? Tidak ada yang membenarkan. Anda mengatakan saksi. Nah, sekarang saya tanya, siapa saksi melihat Lukas bertemu dengan Yesus? Siapa saksi melihat Paulus bertemu dengan Yesus? Nggak ada. Berarti yang cerita-cerita ini palsu. Nah, kalau Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba, muatan Iqra, itu aja dulu. Muatan Iqra. Kenapa Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia? Dianggap sebagai roh pembimbing manusia kepada jalan kebenaran selama-lamanya. Karena Al-Quran itu, bayangkan aja, Iqra. Pertama wahyu itu, Iqra, baca. Nah sekarang orang mau jadi prof, harus baca. Orang mau jadi dokter, baca dulu. Orang mau jadi ini, harus baca. Baca. Makanya Al-Quran itu dianggap sebagai kalam Allah, karena instruksi pertamanya itu membaca. Jadi kalau Anda ingin menemukan kehidupan dunia, baca. Kehidupan akhirat, baca. Mau kedua-duanya, baca. Dan baca itu identik dengan ilmu. Identik dengan pemahaman. Nah sekarang kita balik ke Lukas. Apa wahyu pertama yang diterima oleh Lukas? Theophilus yang mulia. Siapa iki Theophilus? Siapa rupanya dimuliakan pula tuh? Yesus itu dimuliakan nanti setelah dia berdoa. Bapa yang di surga, permuliakanlah aku. Ya, sebagaimana kemuliaan yang aku miliki kehadiratmu. Theophilus dia langsung dimuliakan, bos. Tanpa berdoa. Theophilus yang mulia. Berarti Theophilus lebih mulia daripada Yesus. Karena Yesus minta dulu kepada Tuhan. Jadi gitu cara belajarnya, saudara Meme. Teman-teman saya di sini, muslim dan muslimah yang ada di grup ini, bukannya marah samamu. Cuman karena kumismu yang tipis itu tajam kali ketika membahas tentang pewahyuan dalam gua. Tajam kali ketika membahas tentang Allah gitu ya. Jadi Tuhan kita itu Meme sebenarnya sama. Tuhan itu cuma satu. Dialah yang menciptakan kita. Keberadaan kita kemudian ada antara Anda dengan saya yang membelakangi Tuhan dan menghadap kepada Tuhan-Tuhanan yang dibikin oleh orang-orang zaman abad pertama. Coba, sementara kalau kita melihat Yesus, benar yang dikatakan Umi Dini tadi. Tuhan itu tak nampak. Kata siapa? Kata Yesus. Yohanes 5 nomor 37.
Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. 1 Yohanes 4 nomor 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Data ini masa Anda tidak percaya? Harus percaya, karena itu kita pandang. Paulus juga mengatakan begini, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak dan yang esa. Coba. Ibrani 11 nomor 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berarti Dia dicari. Bukan Allah itu ada nuzul menjadi manusia. Gitu loh. Ya, saya kira begitu sementara. Dan kalau sudah tidak ada lagi yang penting, hanya mutar-mutar, kita sudahi aja. Mungkin teman-teman Muslim ada ingin berdialog dengan teman-teman Kristen yang lain, dan khusus saya kira udah cukup di sini. Nanti dilanjut oleh teman-teman kita Muslim yang lain. Kalau Meme Bos masih kuat, air liurnya masih banyak, silakan dilanjut. Bagi saya cukup. Lanjut. Oke, nanti saya diganti oleh pemain cadangan. Saya rasa sudah cukup. Iya, bagi saya, karena saya udah ngantuk ini, udah capek saya menjelaskan kepada. Bukan, jangan ngantuk. Saya capek. Semalam saya tuh nggak tidur. Tahan. Tinggal 5 watt aku ini. Nanti ada teman-teman kita Muslim, ada kanda saya, Dr. Rahman, terus ada Dinda Uni Dini, terus yang satu lagi tadi Bang Budi. Nah, itu luar biasa guru saya itu. Ini ada rusuh Bang Jul. Ini ada engkongnya di sini. Siapa Bang Jul nanti rusuh. Bang Andi juga ada, betul. Saya kira gitu ya. Saya juga belum makan malam ini. Istirahat dulu apa coba? Udah, kalau Iya. Bang Jul istirahat, aku juga mau istirahat dulu Loh, lah. jangan. Tambah lagi 30 menit. 30 Nggak, Bang, menit. nanti ribut, nggak mau aku ribut, rusuh. Enggak bakal ribut. Udah istirahat lah, udah malam juga ini, udahlah. Waduh, percuma dong punya kumis tipis kalau kayak gitu, Bang Meme. Lanjut lagi, 2 sesi lagi ke depannya, 2 sesi lagi. Udahlah, istirahat lah. Udah malam ini, udahlah. Bencong aja pulang subuh kok, pulang pagi malah. Kok di situ malah pamit juga, gimana sih? Udah dilanjut lagi, Bang Handi silakan diambil alih, Bang Handi, teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bang Meme ini sedikit lagi insya Allah akan bersyahadat. Amin. Demikian teman-teman dari saya, salam tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya juga sekalian closing. Terima kasih. Bang Meme sebentar, saya mau nanya dulu Enggak, saya closing sebentar, Bang. Sebentar. Ini kejadian 18:7 nih, Bang. Mau tanya, Bang. Tolong jelasin, Bang. Kejadian pasal 18 junto 17. Tolong jelasin aja, Bang. Saya nggak bantah, Bang. Diam aja. Iya, oke. Jadi buat teman-teman Muslim ya, khususnya ya, yang netizen, harapan saya kalian jangan sakit hati. Karena ini adalah ranah perdebatan, artinya kami saling menguatkan iman masing-masing. Jadi Anda tidak boleh sakit hati, karena Anda lihat ketika Bang Jul menyerang orang Kristen itu sangat luar biasa ya. Maka malam ini tepatnya Meme Bos untuk membalas. Jadi tolong jangan sakit hati, kita di sini harus suportif. Intinya pertahankan iman masing-masing, tetapi bagi saya hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Selain itu nol, karena Dia bisa membuktikan kebenaran. Amin. Saya izin turun. Maaf. Bang Budi, nanti besok kita lanjut. Jam berapa? Besok jam 9 ya, 9 malam ya. Dari dulu jam 9. Ini udah 9. Ya, jam 9 Bang. Intinya dialognya yang sportif aja intinya. Emang saya sportif, nggak pernah sportif. Ya udah. Saya izin turun ya, Bang Andi, Bang Jul, Umi Dini semua ya teman-teman. Baik. Oke. Pak, Ya, dokter, kami saya menantikan kamu cepat-cepat bersahadat gitu loh. Saudara kamu sudah cepat bersahadat kok.